Sampurasun. Menuju lokasi. Oke, mari kita. Ini luar biasa. Luar biasa. Ini. Baik pemirsa, kami tim Nalasira sudah berada di narasumbernya. Oke, kondisi cuaca sudah semakin deras bisa dilihat. Baik, kami akan segera meluncur ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami JTV Channel dalam program Nalasira. Pemirsa, saat ini tim dari Nalasira sudah berada di lokasi situs Megalitikum Arca Domas, yang dimana videonya telah kami tayangkan yang untuk situs Arca Domas Cibalai. Dan saat ini kami akan mengunjungi sebuah situs yang berada di kawasan Arca Domas Cibalai, yaitu situs Pasir Manggis, yang dimana lokasinya lebih jauh atau lebih tinggi dibanding dengan situs yang berada di Arca Domas Cibalai. Dan di mana situs Pasir Manggis ini dapat cerita bahwasanya ya disebutnya adalah merupakan situs Kabayan. Nah, bagaimanakah cerita dari situs Pasir Manggis ini gitu kan? Dan bagaimanakah bentuk peninggalan dari sejarah Megalitikum mengenai situs Pasir Manggis? Mari sama-sama kita menuju situs Pasir Manggis. Sebelum menuju ke sana, jangan lupa untuk selalu mensupport channel kami, yaitu dengan mensubscribe, like, share, dan komen. Dan berikan kepada kami masukan dan kritikan dalam kami membangun channel yang bermanfaat ini. Serta bila dari pemirsa semua ada tempat bersejarah, apapun itu silakan sampaikan di kolom komentar kami. Mari kita menelusuri situs Pasir Manggis. Nah, kalau untuk situs Pasir Manggis sendiri bagaimana? Kalau situs Pasir Manggis itu kan dinamanya situs Pasir Manggis ya. Situs itu kan tempat pasir itu kan tinggi ya, posisinya tinggi. Itu yang dinamakan Pasir Manggis itu dulunya ada pohon manggis di situ. Jadi masyarakat itu sebutannya Pasir Manggis gitu. Ada juga masyarakat itu sebutannya Sikabayan. Jadi posisi dari situs Pasir Manggis ini lebih tinggi seperti itu dibanding dengan situs Batu Bergores. Jadi dinamanya Sikabayan itu banyak partilasannya sampai dari Endong Kasang sampai sini sebetulnya banyak. Jadi dinamain Bah Kabayan gitu. Intinya bukan Kabayan dalam artian sinetron, bukan ya. Jadi banyak partilasannya gitu. Banyak partilasan. Oh, jadi dinamakan situs Kabayan ini ya dikarenakan bukan merupakan satu sosok. Iya, bukan. Bukan merupakan satu sosok Kabayan itu ya. Kabayan ini. Ataukah dalam artian memiliki arti tersendiri Kabayan itu ya? Kalau misalkan orang tua dulu atau hadiah ya, banyak yang hadiah atau ritual di situ. Itu yang dinamain ini pakebunan atau pakebunan di situ. Pemirsa, kami masih dalam perjalanan menuju situs Pasir Manggis. Kurang lebih mungkin sekitar 1-2 kilo lagi menuju lokasi. Oke, mari kita. Ini pakebunan atau pakebunan situ. Jadi kalau misalkan udah udah panen, biasanya ritual di sini baru untuk kesempurnaannya di atas. Gitu. Jadi orang tua dulu manggilnya ini pakebunan atau pakebunan. Jadi dalam pengertiannya bahwasanya masyarakat sekitar sini dalam melaksanakan atau misalkan masyarakat terdahulu itu dalam melaksanakan satu ritual
itu kan dalam artian bercocok tanam pada saat panennya. Puncaknya di Iya, Pasir Manggis, yang sehingga dinamakanlah situs si Kabayan itu. Karena Kabayan itu yang memiliki arti dari nini perkebunan, aki perkebunan seperti itu. Jadi memang pemirsa, bahwasanya situs Pasir Manggis atau dinamakan situs si Kabayan ini, jadi bukan merupakan bahwasanya sosok legenda yang begitu termasyhur di Jawa Barat seperti itu, tapi memiliki makna tersendiri bagi masyarakat sekitar sini, yang dimana adalah memang situs Pasir Manggis ini adalah puncak ritual dalam melaksanakan ritual, yang dimana dari berbagai macam tempat yang berada di sini adalah puncaknya adalah di situs Pasir Manggis ini. Nah, untuk situs Pasir Manggis tersebut jadi bukan makam atau punden berundak gitu. Iya, di situ di area kawasan Cibalai itu nggak ada makam ya, itu yang dinamain punden berunak semua di sini, punden berunak semua. Biasanya kan kalau orang-orang zaman-zaman dulu masa prasejarah itu, masa megalitik itu, jadi posisi yang paling tinggi itu dia itu semakin sempurna atau lebih suci di situ, atau lebih dekat sama Sang Pencipta. Iya. Ini apa tempatnya? Apa? Apa di Pagahan bukan Deni Pokona. Alhamdulillah. Bang, sekitar berapa jam dari Arca Domas ke sini? Setengah jam adalah. Setengah jam ada ya? Alhamdulillah. Baik pemirsa, tim sudah sampai di situs Pasir Manggis. Bisa dilihat posisinya, situsnya ada di belakang saya. Sebelum kita melihat satu persatu situs dari Pasir Manggis, mungkin kami akan sejenak untuk beristirahat karena melakukan perjalanan yang sangat luar biasa. Oke. Nah, untuk di situs Pasir Manggis sendiri, di depannya itu kan seperti ada batu berbentuk seperti hati ya. Iya. Terus ada di sampingnya itu ada batu berdiri berbentuk lurus gitu. Nah, itu apakah ada cerita tersendiri? Oh, kalau yang di bawahnya sebetulnya Yang di luar pagar, Iya, luar pagar. pas bangun aja. kalau di luar pagar itu teras yang ke-1, di atas itu ada teras yang sampai ketiga ya, atau susunannya yang ketiga. Sekarang kan yang keduanya udah faktor alam juga, udah kebanyakan kan udah kejurus sama air, kan banyak yang rongsor gitu. Itu sebetulnya sebelum masuk ke dalam itu kita ucap salam dulu di bawah gitu. Yang kayak bentuk batu akti ya, atau batu lope ya, gitu. Itu gerbang yang ke-1, teras yang ke-1. Oh, jadi apa namanya, batu yang berbentuk seperti hati gitu, Iya. dan ada batu berdiri itu saat ini adalah untuk menandakan simbol bahwasanya ini adalah pintu masuk, mungkin Pintu ya, masuk, seperti iya. itu. Yang dimana pada saat dulunya sebetulnya ada
tumpukan-tumpukan Ya, juga. tumpukan. Ya mungkin karena dikarenakan situasi apa namanya revolusi alam gitu kan, ya alam sehingga mungkin tergerus gitu, Tergerus. sehingga sekarang yang tersisa yang berada memang yang Di di kawasan pagar. yang di pagar tersebut ya. Nah, kalau untuk situs Pasir Manggis tersendiri berarti itu diketemukannya berbarengan dengan Arca Domas ya? Iya, berbarengan dengan Arca Domas, terus ditetapkan sebagai ada juru pelihara juga atau juru kunci ya sebutannya dulu, itu tahun 1982 itu alhamdulillah udah terawat. Baik pemirsa, kami tim Nalasira sudah berada di lokasi yaitu situs Pasir Manggis. Yang bisa dilihat di belakang saya adalah merupakan situsnya. Dan dikarenakan ketika pada saat kami sampai di sini kondisi langsung turun hujan sehingga kami tidak bisa berlama-lama di sini, dan untuk mengenai informasi mengenai situs Pasir Manggis ini kami lebih lanjut akan mewawancarai dari juru pelihara di tempat yang lebih aman, yaitu di tempat di bawah dekat Arca Domas, yaitu di tempat dia tinggal di situs Cibalai. Baik pemirsa, bisa dilihat inilah salah satu bukti peradaban yang pernah ada di sini, yaitu adalah berupa situs Pasir Manggis yang berada ketinggian di kurang lebihnya 8.000 meter di atas permukaan laut seperti itu, dan lebih tepatnya lagi di lereng Gunung Salak. Bisa dilihat oleh pemirsa semua, ini adalah merupakan situs Pasir Manggis yang menurut cerita atau mendapat julukan situs Tiga Bayan. Kenapa mendapat cerita situs Tiga Bayan? Baik, nanti kita akan mencari informasi kenapa situs Pasir Manggis dinamakan situs Tiga Bayan. Apakah memang sosok Kabayan itu pernah singgah di sini ataukah seperti apa? Lebih lanjutnya kami akan mendapatkan informasi dari juru pelihara. Jadi semenjak 1982 situs Pasir Manggis ini memang sudah terawat Iya, terawat hingga sekarang. sampai sekarang. Yang memang lokasinya ini tinggi ya di Iya, atas. lumayan. Biasa kalau misalkan dari Arca Domas itu kalau misalkan kita jalan santai itu bisa 1,5 jam. 1,5 jam ya. 1,5 jam. Ya bisa dibayangkan pemirsa perjalanannya untuk menuju situs Pasir Manggis bila kita jalan santai, yang dimana memakan waktu untuk menuju ke situs Pasir Manggis adalah 1,5 jam, yang dimana melewati medan-medan yang cukup terjal dan jalan-jalan tapak seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwasanya orang tua dulu bahwasanya untuk melaksanakan segala sesuatunya itu memang tidak memperhitungkan apapun, tapi dalam artiannya memiliki keyakinan yang kuat seperti itu. Walaupun lokasinya di mana, walaupun posisinya tidak apa, tetap dengan keyakinan yang kuat dapat terlaksana. Nah, itu dari situs Batu Bergores dan situs Pasir Manggis ini, di sini ya kita sama-sama dapat mengambil satu pelajaran pemirsa, bahwasanya ya kembali lagi apa yang telah ditelurkan, apa yang telah dilahirkan oleh para leluhur kita, bahwasanya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita untuk sama-sama bisa menjaga dan merawat diri kita sehingga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Ya, itu salah satu contohnya hingga sampai sekarang situs-situs tersebut masih terjaga dan terawat. Kenapa masih terjaga dan terawat? Berarti situs-situs tersebut adalah memiliki manfaat yang luar biasa untuk masyarakat. Apabila situs tersebut memang tidak bermanfaat, tentunya tidak akan ada hingga sekarang. Akan terbawa dengan alam dengan sendirinya. Oke, baik. Itulah cerita dari mengenai situs Batu Bergores dan situs Pasir Manggis. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat dari struktur, kurang lebihnya situs Pasir Manggis ini hampir menyerupai dengan situs Arca Domas atau situs Cibalai yang berada di bawah, yang dimana memiliki 5 tingkatan atau 5 teras kalau melihat dari struktur konturnya. Cuma memang yang tersisa yang berupa gundukan batu adalah posisi yang paling atas, dan ada yang dekat paling bawah itu ada sebuah batu yang seperti berbentuk hati, dan itu melambangkan seperti apa? Ada berbentuk hati dan batu berdiri tegak. Itu mungkin merupakan satu simbol bahwasanya kita harus mempunyai jiwa kasih yang kuat yang pernah diajarkan oleh para leluhur, dan memang itu memang sebuah kewajiban setiap kita untuk memiliki jiwa rasa kasih sayang yang kuat. Bisa dilihat dari sini strukturnya kurang lebihnya hampir menyerupai. Nah, apakah memang dalam artiannya
ditempatkan peruntukan untuk apa, ya kita nanti akan gali lebih jauh lagi mengenai informasi situs Pasir Manggis ini. Baik pemirsa, karena hujan semakin deras, kami bertim Nalasilah akan segera turun ke bawah karena situasi cuaca yang sudah tidak kondusif karena semakin deras. Ya, dalam artian kami perjalanan sangat jauh ke bawah. Mungkin nanti lebih lanjutnya untuk mewawancarainya perihal informasi ini kita akan mewawancari langsung dari narasumbernya. Oke, kondisi cuaca sudah semakin deras bisa dilihat. Baik, kami akan segera meluncur ke bawah.